Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan yang kedua kita membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kali ini kita membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Dan yang pertama, sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kebutuhan hidup. Nah, bahan tersebut itu berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam itu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan untuk manusia itu dapat dikatakan dengan sebagai sumber daya alam. Nah, Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini dipengaruhi faktor iklim, kondisi geografis, dan letak geologis. Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di sektor agraris. Dari letak geologisnya yang memungkinkan Indonesia kaya barang tambang, tidak berlebih jika Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan ada potensi sumber daya hutan. Hutan ini merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang bernilai ekonomis. Luas hutan Indonesia ini terus berkurang akibat alih fungsi hutan untuk pemukiman ataupun lahan perkebunan dan pertanian. Hutan itu berfungsi sebagai penjaga keseimbangan lingkungan atau fungsi ekologi. Fungsi hutan sebagai penjaga keseimbangan antara lain menyimpan cadangan air, menyaring udara kotor, serta melindungi tanah dari longsor. Hutan juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga ada potensi sumber daya tambang. Nah, di Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang akan kaya bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang ini tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas penambangan ini telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Jenis-jenis sumber daya tambang di Indonesia ini, yang pertama ada minyak bumi dan gas, dan yang kedua ada batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Bisa kalian lihat di buku paket yang telah dipinjam. Dan yang selanjutnya di sini ada potensi kemaritiman Indonesia. Nah, luas laut Indonesia ini mencakup 3 dari seluruh luas wilayah Indonesia dan 5,8 juta kilometer persegi di dalam laut tersebut. Nah, tersimpan di banyak kekayaan alam yang banyak. Nah, potensi sumber daya laut ini di Indonesia tidak hanya berupa ikan, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut itu, yang lainnya ada sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain sebagainya. Nah, sumber daya tersebut itu dikenal dengan sumber daya pesisir. Ada perikanan, ada hutan mangrove, dan juga ada terumbu karang dan industri garam, pariwisata, transportasi, rumput laut, dan yang terakhir ada mutiara. Nah, kalian bisa lihat ya di buku paket. Baik, cukup di situ saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya di Google Classroom, dan juga jangan lupa jawab pertanyaan di sana ya untuk soal-soalnya. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.